Guys, jumpa lagi dengan gue Davin dari Workshop Elika Otomotif. Hari ini depan gue nih, gue lagi ngerjain mobil Honda Civic Type R. Ini adalah FK8 lagi ya. Jadi mobil ini dalam persiapan kita untuk menuju stage 2. Jadi masih menunggu beberapa parts juga seperti flex fuel. Terus udah gitu juga ada beberapa parts intake manifold nanti kita mau ganti dengan Pragworks Carbon. Sekarang ini gue lagi install dulu Hondata softwarenya kita ya, Flash Pro. Plus gue juga lagi ngelakuin namanya kita jailbreak ya. Jadi dia punya head unit biar nanti bisa connect antara Hondata ke head unit ori, plus gue installin juga beberapa fitur seperti kayak Google Chrome, Spotify, Waze, pokoknya macam-macam. Jadi head unitnya ini bisa dipakai untuk lebih lagi daripada standarnya. Nah, berhubung hari ini kita nggak akan bahas mobil ini dulu ya, masih nunggu parts. Nanti kita akan bahas di YouTube channel kita ketika partsnya udah kelar dan kita udah tuning di dyno. Hari ini gue mau ngasih lihat sebuah fitur yang sangat baru ya. Ini dari Hondata baru aja keluar di tanggal 5 Januari nih, awal tahun. Jadi mereka baru aja ngelakuin update terbaru nih ya. Nah, kalau kalian belum lihat nih, videonya kayak begini nih. Nah, kira-kira kalian ngerti nggak nih maksudnya ya? Jadi dia ngasih lihat di awal videonya itu ada bikin popcorn, terus ada bunyi tak 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 tak. Nah, kalau kalian ada sering yang namanya main BMW, itu yang disebut dengan pop and bang ya. Jadi pop and bang, jadi ada bunyi meletak-meletak. Jadi di update terbarunya Hondata ini dibuatlah yang namanya fitur pop and bang, sehingga jadi mobil Civic Type R FL5 bisa punya suara meletak-meletak seperti yang ada di Integra Type S. Ya, di Indonesia sayangnya kita nggak ada Acura, tidak ada Integra, kita cuma ada yang Honda Civic Type R. Nah, tapi nggak usah khawatir, kalian bisa mendapatkan efek seperti itu. Plus juga tadi gue bisa lihat ada fitur-fitur baru lainnya. Langsung aja yuk kita lihat. Habis ini kita pindah dulu ke mobil satunya. Udah selesai nih kita install Hondata Flash Pro-nya ke dalam. Jadi hari ini kita dyno dulu, kita lakukan namanya tuning OTS dulu ya. Jadi udah ada map yang gue bikin sebelumnya, kita taruh. Yang penting gue udah tahu speknya seperti apa, bisa dipakai dengan aman. Nah, yang gue bilang tadi nih, TV-nya udah selesai. Gue bikin jadi apa? Kita install Hondata ya di dalam sini. Jadi ada banyak fitur yang kita bisa lakukan. Yang pertama kita bisa namanya kita jadiin diagnostic tool ya. Di sini kita bisa jadi semacam engine scanner tools. Jadi kalau misalnya ada check engine, kita bisa scan, kita bisa hapus juga tanpa ibaratnya harus pakai alat-alat tambahan lain. Lalu dia ada juga fitur untuk melihat parameter dari mesinnya semua, dan juga yang gue paling suka ini adalah yang tampilan dash logger gini nih. Jadi kita bisa lihat dia punya temperatur mesin, temperatur intake, lalu ini boost. Nah, ini semua bisa ditampilkan, jadi kita nggak usah lagi beli boost meter yang aftermarket. Jadi semuanya udah komplit di sini. Enaknya tuh adalah selain kita bisa lakukan melihat dari sini juga, kita bisa namanya data logging. Nah, data logging tapi perlu alat, biasanya kita gunakan laptop, atau kalau nggak kita pakai smartphone app yang ada di smartphone kita ya. Jadi kita bisa connect ke Hondatanya, lalu kita bisa ngerekam, dan nanti misalnya ibaratnya mau dilihat dia punya data log terakhir di komputer, itu bisa diekspor terakhirnya seperti itu. Nah, jadi walaupun FK8 tidak sebagus FL5 untuk tampilan dashnya, tapi setelah dibuat jadi seperti ini ya minimal nggak ketinggalan amat lah ya, jadi terlihat lebih modern. Nah, sekarang gue mau kasih lihat dulu standarnya si Civic Type R ya. Jadi ini udah dituning Hondata tapi belum ada fitur yang exhaust burble. Jadi kita hidupin aja langsung. Nah, sekarang gue akan taruh di mode comfort dulu ya. Jadi mode comfort ini kalau bawaan mobil, aslinya dia suaranya lebih adem karena katupnya itu masih nutup sampai RPM 3000-an. Jadi kalau kita gas nih, kayak gini nih suaranya nih guys. Kita bisa lihat begitu gue injak dalam, belakang ada bunyi klek 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 klek. Nah, itu baru terbuka. Dan kalau di mode R-nya, standarnya nih kita bisa lihat juga. Tuh, lebih kedengeran ya, lebih jelas.
Tapi dia nggak ada burble ya, walaupun suaranya lebih kencang. Jadi sekarang kita mau install ya software terbaru update nih. Jadi kita bisa lihat di sini dia ada namanya Pop and Bang ya. Sekarang ada yang baru nih dan kita bisa bikin mau adanya di mana aja gitu, di comfort, sport, R. Karena gue nggak mau berisik di sport, nggak mau berisik di comfort, gue akan biarin comfortnya tidak ada bunyi nembak-nembak. Sportnya gue akan bikin exhaust burble dan R-nya mungkin Pop and Bang yang meletak-meletak. Dan di sini kerennya lagi ada fitur terbaru yang gue juga baru notice adalah kita bisa tuning exhaust flapnya. Jadi bagian knalpot yang sebelumnya sport itu bukanya tuh tanggung-tanggung ya. Kita bisa lihat bukaan gasnya itu ibaratnya dia nggak langsung pol. Sedangkan kalau yang di R mode ini ya di angka yang besar ini terbuka full gitu ya. Mungkin yang ini sekitar 50%. Jadi kita akan alter juga di R mode-nya biar lebih kencang waktu idle. Dan juga comfort mode-nya kita pastikan tidak berubah. Oke, langsung aja sekarang kita mau update dulu. Kita upload sekarang kalibrasi baru kita, nanti kita dengar suaranya kayak apa. Nah, ini udah keinstall ya sekarang. Jadi kita langsung aja denger. Gue juga penasaran banget nih karena gue belum pernah denger sebelumnya kayak apa ya. Yuk. Oke, di comfort mode. Oke, seperti yang di-expect, tidak ada bunyi. Sekarang kita masuk sport mode. Ini jadi exhaust burble aja ya. Nah. Mantap nih. Nah, sekarang yang satu lagi di R mode. Ini lebih agresif lagi. Feeling gue suaranya jadi kayak BMW nih. Wah. Suaranya jadi nembak-nembak. Nah, ini pokoknya ini harusnya buat kemarin nih, tahun baruan nih. Jadi ada petasan. Wah, gokil. Suaranya asoy banget ya. Jadi di R mode-nya tadi meledaknya lebih kencang. Padahal ini masih idle. Waktu di jalan gue yakin lebih gila lagi nih. Karena gue udah ganti full exhaust system. Apalagi kalau yang pakai catless pasti bisa meletak sampai keluar api. Itu bisa juga ya kayaknya ya. Nah tapi kayaknya yang R mode-nya menurut gue terlalu banyak buat gue. Jadi gue akan kecilin lagi dikit. Tapi gue suka banget di sport mode-nya. Jadi gue rasa ini Civic Type R FL5 pertama di Indonesia yang udah dibikin sampai meletak begini. Nah jadi Anda mau juga nggak dibikin kayak gini? Pastinya kan menambah efek fun to drive, udah gitu juga suaranya bikin lebih gahar waktu nongkrong-nongkrong, digas nggak jadi kayak vacuum cleaner doang suaranya. Nah jadi selain tuningan yang udah bisa kita tune ya, jadi kita bisa ada nambahin juga fitur-fitur yang lainnya seperti ada multi map, terus launch control, dan juga fitur Pop and Bang ini, jadi mobil ini sangat-sangat bener-bener apa ya, potensi bagus dan juga buat kita tuh seru banget buat dimainin. Gue akan kasih lihat nih yang lebih keren lagi ya di sini. Karena gue punya udah menggunakan setir Zestex, kita bisa lihat nih. Ya, jadi di map ininya ketika kita hidupin, gue bikin dia ada 5 map yang berbeda-beda. Ini ada map 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dari suite ini kita bisa rubah-rubah nih. Tuh. Jadi mappingan kita itu yang daily gue biasa pakai nomor 2, 1 itu gue bikin untuk save map. 3, 4, 5 itu yang untuk race atau buat balap. Jadi nggak terus-terusan mobil kita dihajar pol-polan terus. Sehingga lebih aman buat kita pakai harian dan juga ibaratnya tiap kondisi kita yang berbeda-beda bisa diaplikasikan sesuai dengan kondisinya gitu. Kita udah dengar suara Pop and Bang dari mobil Civic Type R. Nah, jadi sekarang gue mau kasih lihat juga nih update mengenai tuningan terbaru kita menggunakan Hondata Flash Pro. Jadi sebelumnya kita tuning masih menggunakan software EP Tune kita, yang kali ini gue tuning dengan Hondata, kita custom tune lagi, dan ini adalah hasilnya ya. Jadi yang warna merah ini perbandingannya antara standar, jadi standar FL5 yang benar-benar full standar, terus ini yang kita pakai menggunakan Hondata nih. Nah, jadi dengan Hondata Tune, ya kita punya map yang akhirnya kita bikin, kita bisa lihat perbandingannya boost turbonya ya, antara yang standar itu dia jadi agak lag, agak telat,
boostnya sekitar 1,5 bar, dan yang tuningan kita ini bahkan kita tune dengan boost yang lebih rendah dari standar ya, tapi di atasnya kita buka lebih besar, grafiknya jauh lebih linear ya. Kalau yang di sini udah telat dan atasnya rada turun, kita dapat sekarang power sampai 300 wheel horsepower. Jadi dengan 300 wheel horsepower ini kurang lebih artinya di mesinnya kita mendapat power sekarang sekitar 405 horsepower on engine. Dimana standarnya sendiri kalau full standar tuh Type R 309, ini kita dapat sudah sampai 405, bayangin aja guys. Torsinya juga bisa dilihat ya, sangat-sangat beda banget. Dari yang aslinya tuh 341, sekarang kita dapat sampai 450 Nm on wheel. Ini masih menggunakan internal standar, turbo standar, dan juga bensin masih menggunakan oktan 98. Nantinya kita akan balik lagi setelah kita ada ethanol tuning, dan juga nanti kita akan upgrade lagi kemungkinan turbo dan camshaftnya. Jadi sementara ini adalah hasil yang cukup bagus untuk stage 2 kita bilangnya ya. Stage 1-nya kita bisa bikin mungkin power sekitar 270, 260 untuk lebih amannya. Dan buat yang mau nge-push kita bisa main sampai 300 on wheel menggunakan oktan 98. Jadi buat kalian yang berminat, kita udah bisa ngelakuin tuning di Hondata di mobil Civic Type R FL5. Kita bisa buat jadi ada pop and bang juga, dan juga kita bisa bikin multi map ya. Jadi fitur-fitur tadi itu bisa didapatkan di mobil kalian dengan kita tuning di Elica Performance. Oke, kalau gitu kita tunggu kehadiran mobil kalian biar bisa dibuat jadi seperti ini. Langsung aja guys mampir biar kita bisa konsultasi lebih lanjut. Oke, see you guys.